Halo, selamat pagi teman-teman ya. Ketemu lagi dengan saya Bimo, masih di kelas level 3. Ya, gimana teman-teman? Makin semangat ya. Jadi kita makin memahami bagaimana kita untuk mendesain produk, kemudian dasar-dasarnya seperti apa, desain yang menjual seperti apa. Kemudian di video ini teman-teman akan belajar tentang bagaimana caranya membuat deskripsi sebuah produk dan juga bagaimana mengelola chatting sehingga ketika orang masuk ke dalam toko, ketika orang sudah chat, itu potensi rasio closingnya tinggi ya. Banyak sekali orang tuh pengen tokonya itu bisa diklik ya, produknya bisa diklik, kemudian dibaca-baca deskripsinya, bahkan pengen di inbox. Nah, teman-teman coba juga amati ketika di inbox tuh rasanya gimana sih? Seneng kah, sebel kah, orang nanya-nanya mulu, nggak beli dan lain sebagainya ya. Salah satu tipsnya teman-teman harus netral ketika di inbox. Kemudian bagusnya sih ada rasa syukur ya, terima kasih sudah ada yang klik produk saya, ada yang inbox. Kemudian teman-teman fokus do the best, lalu ikhtiar maksimal, serahkan hasil padanya ya. Jadi teman-teman tidak usah baperan ketika chatting, karena kalau baperan itu akan mempengaruhi bahasa dan juga kalau teman-teman belajar tentang energi, itu getaran rasa yang teman-teman pancarkan saat chatting itu mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman percaya atau tidak, itu terbaca oleh calon customer ya. Terbaca oleh calon customer. Jadi teman-teman harus hati-hati nih, harus terima inbox dengan syukur, dengan happy. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana membuat deskripsi produk yang menjual dengan 3 pendekatan hypnoselling, dan juga teman-teman bagaimana sih mengelola chat supaya pelanggan itu nyaman, dan akhirnya nanti ketika dikombinasi dengan promo toko, dikombinasi dengan dekorasi toko, konsumen akan membuat bahwa inilah toko terbaik yang tempat saya untuk berbelanja di Shopee gitu. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi yang pertama, the power of deskripsi. Ini deskripsi itu sepele dan masih banyak diabaikan kompetitor ya. Teman-teman boleh cek di marketplace manapun ya, teman-teman nanti cari temukan deskripsinya. Setelah teman-teman paham materi ini, berapa banyak orang yang sudah menerapkan ini ya. Artinya jika banyak orang tidak menerapkan ini, berarti teman-teman di sini ada peluang untuk bisa lebih baik dari kompetitor ya. Nah, prinsip yang pertama di dalam deskripsi adalah orang tidak peduli dengan apa yang Anda jual, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Sekali lagi saya ulangi, orang tidak peduli dengan apa yang Anda jual, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Jadi teman-teman itu kalau mau jualan, jangan fokus show up produknya apa, jangan fokus produknya itu terbaik dan macam-macam. Enggak. Poin di sini adalah teman-teman tuh fokus kepada customer. Apa yang dia dapatkan, manfaat apa yang dia dapat, keuntungan apa yang dia dapat, kebahagiaan apa yang dia dapat ketika dia sudah beli produk Anda. Itu yang teman-teman fokuskan. Jadi teman-teman harus paham nih, kalau teman-teman saya ada produk kecantikan, ini sudah BPOM, bahannya ini itu orang nggak peduli dengan apa yang dia jual. Tapi kalau teman-teman itu di deskripsinya itu teman-teman fokus menjual manfaatnya, sudah banyak yang membuktikan bahwa dengan krim ini dalam waktu 1 minggu kulit lebih tampak lebih muda 10 tahun misalkan, atau tampak lebih muda 5 tahun misalkan. Gara-gara pakai krim ini banyak orang dikira usianya masih 30-an padahal sudah 40 lebih misalkan, seperti itu. Nah, dengan seperti itu di dalam deskripsi, orang itu akan, wah ini manfaatnya keren banget gitu ya. Tapi kalau teman-teman di dalam deskripsi itu hanya share soal produknya, komposisi bahan, detail produknya saja, ya jangan kaget teman-teman, rasio closingnya rendah gitu, konversinya rendah gitu. Nah, prinsip yang kedua adalah apa? Ada orang yang mengubah keputusan membeli setelah membaca detail deskripsi. Saya mengalami, dan beberapa Zoom saya tanyakan, teman-teman juga banyak mengalami. Jadi teman-teman, deskripsi ini sepele, tetapi ketika saya tes beberapa kali customer ya, beberapa kali teman Zoom, ketika dia sebagai customer mengakui bahwa pernah mengganti pilihan produk gara-gara membaca deskripsi lebih detail, lebih meyakinkan. Jadi dalam deskripsi ini kita fokusnya 2 hal ya teman-teman. Yang pertama adalah fokus jual manfaat, apa yang teman-teman berikan kepada customer, apa yang akan customer dapatkan setelah beli produk Anda gitu. Jadi ketika baca deskripsi, dia tuh sudah membayangkan seolah-olah kalau saya beli produk ini saya dapat manfaat ini. Dia peduli sampai siapa? Dirinya gitu loh. Jadi kadang nggak begitu peduli bahannya apa, mereknya apa, kemudian yang lain-lainnya gitu. Dia hanya peduli aku dapat manfaat apa nih produk ini. Jadi teman-teman fokus jual manfaat atau solusinya. Yang kedua, teman-teman dengan deskripsi yang pakai nanti pendekatan hypnoselling, teman-teman sebenarnya
di sini ada peluang meningkatkan trust ya. Jadi di dalam deskripsi ini kita juga sudah mulai mengajak ke pola trust ya, setelah menarik menjadi trust, karena menarik dan trust itu hampir tipis sekali. Dari menarik orang bisa jadi trust, dan dari trust orang bisa jadi tertarik gitu. Jadi bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya di dalam materi menarik ada trust, di dalam materi trust juga ada menarik. Nah, jadi alur deskripsi itu bagaimana? Alur deskripsi itu hampir sama dengan kita membuat slide desain ya, sampai dengan 7 atau 8 slide. Nah, sama seperti itu, hanya saja lebih didetailkan, karena ketika di slide desain kita nggak boleh banyak teks. Nah, di deskripsi ini kita kesempatannya untuk memperbanyak teks supaya orang lebih detail dan lebih yakin lagi gitu. Jadi yang pertama tetap wow di awal ya. Tadi saya sampaikan fokus pada manfaatnya ya. Teman-teman, di sini kita akan belajar copywriting juga ya di alur deskripsi. Jadi teman-teman, wow di awal, fokus kepada manfaatnya. Sudah banyak orang yang memakai shampoo anti ketombe ini dan ketombe mereka lenyap dalam 3 hari misalkan. Kemudian betapa mudahnya menurunkan berat badan dengan produk ini sudah banyak terbukti. Dalam waktu kurang dari 2 minggu berat badan sudah turun sekian gitu. Itu taruh di awal gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, fokus jual manfaat keunggulan tetap dikasihkan ya, hampir sama seperti yang di slide design. Lalu detail produk tetap ada. Kemudian keunggulan toko juga diberikan ya. Jadi teman-teman, kalau keunggulan toko itu tidak perlu dikasih pertanyaan kenapa harus beli di toko kami, bukan ya. Itu pertanyaan saya, teman-teman tinggal jawab. Jadi nggak perlu ditulis di dalam teks gitu ya. Jadi beberapa customer menjadi langganan kami karena gitu. Jadi kayak orang cerita gitu loh. Banyak sekali customer yang sudah berlangganan di toko kami karena satu, pengiriman kami cepat, respon kami cepat, kemudian pelayanan kami ramah, lalu produk yang sebelum kami kirim sudah kami cek, kemudian dan lain sebagainya ya. Teman-teman cari idenya bisa dari bintang satunya kompetitor ya. Jadi untuk membuat deskripsi, teman-teman masuk ke bintang satunya kompetitor ya. Cara ceknya paham ya. Jadi teman-teman boleh cek ke kompetitor. Caranya sangat mudah sekali, teman-teman tinggal masuk ke Shopee ya. Mungkin kalau ada yang belum bisa, saya kasih contoh dulu nih. Mungkin coba deh baju koko ya. Ada nggak nih yang dapat bintang-bintang kejora ya? Cari bintang satunya. Ada penilaiannya 200-an, ini 4,2 ya. Berarti ada bintang satunya nih, karena secara keseluruhan 4,2. Nah, teman-teman cek bintang satunya nih. Oh maaf kak, saya kasih bintang 1, bahan tipis. Nah itu kan teman-teman apa nih nilai plusnya taruh dalam deskripsi gitu ya. Bahan kami berkualitas gitu, pesan tidak sesuai warna. Nah ini teman-teman bisa pastikan, kami pastikan bahwa yang dikirim sesuai dengan pesanan, misalnya kayak gitu. Ini bahan dan lain sebagainya ya, tidak sesuai dengan warna ya. Teman-teman bisa cek di rating-ratingnya kompetitor ya. Ini juga tidak sesuai dengan warna, tidak sesuai dengan warna. Ini konsol tidak konfirmasi, salah warna ya, tidak sesuai warna. Nah teman-teman cek bintang 1, bintang 2, bintang 3-nya kompetitor, lalu teman-teman taruh di dalam konten deskripsi ya. Kemudian teman-teman pastikan ada call to action promo ya. Jadi arahkan untuk follow toko, arahkan untuk klaim voucher juga. Pokoknya fitur apapun yang teman-teman sediakan di fitur promosi, misalkan paket diskon atau apapun, teman-teman sampaikan juga di deskripsi. Jadi ketika dia sudah melihat produknya bagus, tokonya bagus, dia sudah membayangkan manfaatnya kalau saya beli produk ini, ditambahin promo-promo spesial dan gak cuma 1, 2, 3 promonya gitu. Nah, lalu teman-teman kasih ajakan untuk belanja. Untuk apa? Untuk memberi alasan kenapa harus beli sekarang. Karena ini sangat penting untuk meningkatkan konversi toko. Jadi ketika orang sudah baca deskripsi, paling tidak itu sudah yakin untuk beli. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada 3 pendekatan hypnoselling. Kalau teman-teman mau deskripsinya lebih powerful lagi, ya teman-teman bisa melakukan 3 pendekatan ini. Yang pertama adalah pendekatan auditory, kinestik, kemudian visual. Auditory itu berhubungan dengan pendengaran, kinestik itu dengan rasa, dan visual itu dengan penglihatan. Jadi setiap orang itu punya kepekaan beda-beda. Ada yang peka terhadap pendengaran, ada peka terhadap rasa, ada peka terhadap penglihatan. Nah, kalau teman-teman sudah masuk di dalam chat, teman-teman akan tahu dia peka terhadap apa. Teman-teman ikuti alurnya, jangan melawan ya. Nanti saya tunjukkan bahasa-bahasa contohnya seperti apa. Nah, di dalam deskripsi kita nggak tahu nih orang tipenya apa. Maka kita suguhkan ketiga pendekatan ini di dalam deskripsi ya.
Ini materi mahal teman-teman ya, nggak ada di Baleo Mall ya. Jadi teman-teman fokus perhatikan materi ini. Kalau teman-teman pengen punya deskripsi yang hypnoselling, powernya kuat banget, bahkan di chat itu nanti power closingnya juga tinggi. Dan ini saya sudah praktekkan sangat lama dari bisnis online, bisnis offline, baik membangun kenyamanan dengan seseorang, ketemu beberapa detik langsung nyaman, saya pakai teknik pendekatan ini ya. Dan ada kelanjutannya sih teknik otak reptil ya, tapi tidak saya bahas di sini karena nanti saja lah kapan-kapan ya kalau omsetnya sudah pada gede. Jadi yang pertama tentang auditory ya. Jadi pendekatan auditory itu ciri-cirinya orang itu ada suaranya ya, kalimatnya itu banyak yang bilang gitu, banyak yang mengatakan gitu. Konsumen kami bercerita ya. Di dalam deskripsi teman-teman sertakan ini salah satu atau ketiganya juga boleh. Banyak yang mengatakan bahwa produk ini bagus. Sekarang giliran Anda yang membuktikannya. Nah itu orang yang peka terhadap auditory itu nyaman bacanya gitu. Nah tapi kalau orang yang peka terhadap kinestik, bayangkan bahagianya ya, bayangkan bahagianya buah hati Anda ketika memakai baju ini atau mendapatkan surprise baju ini misalkan. Rasakan betapa bahagianya ketika Anda tampil lebih langsing dari sebelumnya, betapa kagetnya orang-orang yang selama setahun tidak ketemu setelah halal bihalal itu teman-teman Anda lebih langsing dan lebih muda dari sebelumnya. Nah, ini orang yang peka terhadap perasaan betapa bahagianya, dia akan dapat nih feel-nya gitu dalam deskripsi. Kemudian rasanya produk ini cocok untuk Anda gitu. Rasa ya, lebih ke rasa. Rasanya produk ini cocok untuk Anda gitu. Nah, ini salah satu contoh pendekatan kinestik. Lalu yang visual gimana? Yang berhubungan dengan penglihatan ya. Yang berhubungan dengan penglihatan secara data fakta. Data fakta itu kan dilihat ya. Secara data fakta apa-apa bla 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 gitu ya. Kemudian dilihat dari bahannya, nah ini dilihat dari bahannya, kemudian bayangkan berapa badan Anda turun. Ini kalau tadi itu rasakan betapa bahagianya, kalau ini bayangkan berat badan Anda turun dari sekian menjadi sekian. Itu kan ada angka yang dibayangkan, ada bentuk tubuh yang dibayangkan, walaupun penglihatannya lewat bayangan, tapi dia masuk ke dalam visual. Kalau yang kinestik itu rasakan betapa bahagianya ketika teman-teman Anda pada kaget, usia Anda dikiranya masih 17 tahun ya, padahal sudah 30 tahun misalkan, atau dikiranya 30 tahun padahal sudah 55 tahun. Nah, itu lebih kerasa betapa bahagianya. Kalau yang visual itu yang dilihat walaupun lewat bayangan. Nah, teman-teman coba teks-teks kutipan ini taruh di dalam deskripsi. Nanti lihat bedanya, lihat powernya. Nah, ketika orang sudah masuk ke dalam chat, kalau misalkan Mbak saya lihat ini, nah itu berarti dia peka terhadap apa? Penglihatan. Nah, teman-teman jangan jangan nanti menjawabnya iya Pak, iya Kak, kata konsumen ini bagus kok gitu. Jangan, kalau dia lihat berarti pakai data gitu. Iya Kak, datanya di data kami memang produk ini banyak laris terjual gitu. Jadi harus diimbangi gitu. Misalkan dia bilang saya dengar di Shopee banyak promo ya gitu. Oh ya Kak, memang betul sekali gitu. Di toko kami pun banyak yang bilang mereka pada suka karena di toko kami promonya juga banyak gitu. Nah, jadi teman-teman imbangi ya. Apakah konsumen itu peka terhadap auditory, kinestik atau visual? Kalau teman-teman bisa menyamai, itu teman-teman akan menjadi partner, akan menjadi tempat belanja yang nyaman. Dan teman-teman ini bisa teman-teman langsung coba teknik ini, nggak harus di dalam jualan, teman-teman dalam pertemanan, dalam keluarga, ketemu orang baru, dalam negosiasi offline, teman-teman pakai pendekatan ini, nanti teman-teman akan tahu betapa powerfulnya teknik ini ya. Sekali lagi ilmu mahal teman-teman, nggak ada di Baleo Mall. Nah, lanjutnya sekarang saya akan menuju ke the power of chatting ya. Ini saya lihat dulu sudah berapa menit ya. Oh, ternyata sudah panjang. The power of chatting saya bahas di video berikutnya ya, supaya teman-teman di video ini tidak kepanjangan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Semakin sehat, bahagia, berlimpah rezeki, dan salam banjir order.